Malam pengantin baru. Wanita itu tidak melangkah ke kamar pengantin sama sekali. Sebaliknya ia malah mengosongkan gudang harta sang pengantin pria. Dalam sekejap semua harta di dalam rumah jatuh ke tangannya. Ternyata wanita itu adalah seorang wisatawan dari abad ke-21. Karena mengalami gempa bumi saat berwisata. Ia kebetulan tertimpa lukisan jenderal kuno hingga tewas. Saat terbangun, ia sudah menjadi seorang wanita di zaman kuno. Kenangan asing memenuhi pikirannya. Ia mengetahui bahwa tubuh aslinya adalah putri seorang kaya raya. Namun dipaksa oleh ayahnya untuk menikahi seorang jenderal. Karena semua putra keluarga jenderal telah gugur di medan perang. Masa depannya tak lain hanyalah menjadi janda. Yang paling menjengkelkan adalah, ibunya diam-diam memberinya obat bius, kemudian mengirimnya ke kediaman sang jenderal, membuatnya menjadi pengantin sang jenderal. Namun ia sangat jelas mengetahui, bahwa di malam pernikahannya jenderal akan dihukum 100 cambukan oleh kaisar. Keesokan harinya rumahnya juga akan disita dan keluarganya diasingkan. Ia ingin mengubah semua itu. Jadi saat jenderal dipanggil ke istana oleh kaisar, ia buru-buru mengingatkannya, untuk meletakkan bantalan di punggungnya. Meskipun jenderal merasa aneh, ia tetap menurutinya. Begitu jenderal pergi, wanita itu langsung mulai mengosongkan gudang harta. Ia menemukan bahwa dirinya bisa menjelajahi ruang medis di masa depan. Jadi ia memanfaatkan kemampuan itu untuk memindahkan semua harta di rumahnya. Setelah ia selesai mengosongkan gudang harta, jenderal pun dibawa pulang dalam keadaan terluka. Ia memang benar dicambuk 100 kali. Beruntung sudah melakukan persiapan sebelumnya. Jadi hanya luka di permukaan kulit. Namun hal ini juga membuat jenderal curiga. Ia menatap wanita itu dan bertanya bagaimana ia bisa mengetahui semua ini. Wanita itu hanya mengatakan bahwa ia melihatnya dalam mimpi. Ia juga bermimpi bahwa keesokan harinya kediaman jenderal akan disita dan keluarganya diasingkan. Jenderal tidak berani menganggap remeh. Segera mengumpulkan ibu serta para iparnya untuk berdiskusi. Ia ingin para iparnya menandatangani surat cerai lebih awal, agar bisa meninggalkan rumah ini. Namun para iparnya menolak dengan tegas. Mereka bersikeras ingin menghadapi semuanya bersama keluarga jenderal. Jenderal tak bisa berbuat apa-apa. Tapi ia khawatir mereka akan menderita di masa depan. Untuk sesaat ia tak tahu harus berbuat apa. Wanita itu melihat hal ini, lalu langsung menunjukkan kemampuannya di depan jenderal. Ia memberitahunya bahwa uang bukanlah masalah. Ruang rahasianya memiliki segalanya. Di perjalanan mereka tidak akan kekurangan makanan dan pakaian. Jenderal sangat terkejut. Kemudian tiba-tiba mengajukan permintaan nekat, bahwa perbendaharaan kerajaan lebih kaya. Apakah ia bisa mengosongkannya juga? Mendengar ini, mata wanita itu berbinar-binar. Di tengah malam ia langsung mengikuti jenderal menyusup ke dalam istana. Dengan mudah menguras perbendaharaan kerajaan. Keesokan harinya, saat ia baru ingin beristirahat sejenak, jenderal tiba-tiba menyadari lantai dipenuhi emas dan perhiasan. Segera membangunkan wanita itu, memintanya untuk segera menyimpannya. Anehnya, tak peduli seberapa keras ia mencoba, harta itu sama sekali tidak bergerak. Pada saat itu juga, musuh bebuyutan jenderal membawa orang-orangnya datang untuk menyita rumahnya. Gerbang depan pun nyaris didobrak.